Mengenal tentang gejala psikosomatis di tengah pandemi COVID-19. Pernahkah kamu pada saat kita membaca berita, menonton berita, mendengar berita, ataupun mengobrol hal yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 akhir-akhir ini, atau mungkin saat kalian sedang melakukan kegiatan daring yang dibebankan tugas begitu banyak dan juga kita dituntut untuk waspada dengan tempat tinggal kalian, tiba-tiba merasa sakit kepala, badan meriang, tenggorokan gatal, sakit mah serta diare, jantung berdebar, dan sesak nafas. Wajar kok. Hal itu disebut dengan gejala psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Psikosomatis adalah suatu kondisi atau gangguan ketika pikiran mempengaruhi tubuh hingga memicu munculnya keluhan fisik. Salah satu yang membuat reaksi tersebut muncul adalah karena adanya kecemasan yang dipicu oleh berita yang terus-menerus dibaca berkaitan dengan pandemi COVID-19 akhir-akhir ini, dan juga kejenuhan bagi pelajar akibat metode daring yang tidak optimal dengan dibebankan tugas yang begitu banyak dan peserta didik dituntut untuk waspada dengan lingkungan di mana mereka hidup. Informasi yang dibaca tersimpan pada amigdala atau pusat rasa cemas sekaligus memori. Amigdala yang bekerja berlebihan juga mengaktifkan sistem saraf otonom secara berlebihan. Maka kita menjadi selalu dalam keadaan siaga terus-menerus atau disebut dengan fight or flight. Ketidakseimbangan dan kecemasan tersebut yang membuat gejala psikosomatis muncul. Namun, gejala psikosomatis bersifat tidak terus-menerus. Gejalanya hilang timbul dan berpindah-pindah, akan timbul pada kondisi cemas dan panik saja. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi gejala psikosomatis. Yang pertama, lakukan hal lain selain browsing. Yang kedua, lakukan hobi yang menyenangkan. Lakukan relaksasi dan lakukan olahraga yang sifatnya menguras kardio, misal dengan lari-lari kecil di dalam rumah atau jogging di dalam komplek rumah. Yang ketiga, lakukan aktivitas yang bisa mengalihkan pikiran Anda tentang berita-berita COVID-19. Misal di rumah saja, nonton film bersama keluarga, nonton YouTube, tutorial dan resep masakan, dan merawat tubuh kalian. Misal disibukkan dengan maskeran dan melulur badan. Yang keempat, kita bisa melakukan konseling spiritual dengan melakukan penyembuhan melalui keimanan. Misal dengan mengaji, hati jadi tenang, sholat, berdoa, dan berzikir. Dan yang terakhir, sebarkan optimisme kita bisa melewati semua ini. Diharapkan agar masyarakat tetap tenang dalam menghadapi situasi ini, karena COVID-19 juga bisa menyerang imun tubuh kita jika seseorang cemas berlebihan dan mengidap gejala psikosomatis, kemudian direspon dengan panik dan semakin berpikiran negatif. Bisa saja COVID-19 benar akan menyerang kita karena